Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Pesawaran, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 15 Pesawaran. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk bertemu, yaitu dalam acara Desiminasi Budaya Positif Modul 1.4 CGP Angkatan 9. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa tercurah kepada uswah hasanah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 15 Pesawaran, saya sebagai pembagi acara akan membacakan susunan acara Desiminasi Budaya Positif pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, lalu yang ketiga adalah Desiminasi Budaya Positif, yang nanti yang pertama yang tampil adalah Bu Epi Maria Susanti Eskom, lalu nanti dilanjutkan dengan Ibu Epi Cahyasari Widianingrum SPD. Acara yang keempat adalah penutup. Baiklah, untuk lebih memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara yang pertama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili, yaitu Bapak Ibnu Sabil. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, pertama dan pertama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan berkahnya semua, atas karunia dan berkahnya kita hari ini ya dapat memanfaatkan waktu untuk sama-sama nanti mengikuti Desiminasi modul 1.4 terkait dengan budaya positif. Kemudian salam dan sholawat senantiasa teriring pada dunia kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, senang dan berbahagia sekali kita terlibat dalam kegiatan desiminasi ini, karena di sini nanti akan diuraikan secara jelas dan detail tentang budaya positif khususnya untuk lingkungan belajar kita. Artinya kegiatan ini sangat bermanfaat dalam rangka mengembangkan dan membiasakan anak untuk berbudaya positif. Rekan-rekan guru sekalian, selama 2 pekan ini kita sudah coba membuat pembiasaan di murid, ya. Jadi supaya apa yang jadi hal yang baik itu jadi terbiasa. Karena kalau kita sudah biasa kepada yang buruk, nanti ya nggak terasa bahwa itu buruk. Nah, jadi segala sesuatu itu sebenarnya dibangun oleh kebiasaan kita. Artinya kalau kita biasa datang terlambat, ya udah biasa, enggak. Nah, tapi kalau kita terbiasa datang tepat waktu, pulang tepat waktu, kita terbiasa. Kok kalau kita mau pulang lebih awal, rasanya ada rasa nggak enak pasti. Itu kira-kira. Nah, ini kita bangun dalam pendidikan kita. Nah, ini benar-benar program yang cukup ya bermanfaat untuk kita. Nanti bagaimana metodenya? Karena memang selama ini juga sudah kita terapkan bagaimana budaya positif itu dalam lingkungan belajar kita. Seperti apa yang pernah disampaikan ya, menindaklanjuti apa yang pernah disampaikan Pak Agus sebelumnya pada komunitas belajar pada 2 atau 1 minggu yang lalu, terkait dengan tidak tiba-tiba kita di sekolah atau di kelas itu langsung materi kita, tapi bagaimana membangun mental anak ya. Dari yang kecil lah kita anak-anak itu untuk biasakan sebelum belajar itu bagaimana membiasakan situasi dan keadaan kelas itu bersih dan tenang. Ya, itu. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai kita bangun dari yang kecil-kecil lah, insya Allah bermanfaat. Karena bagaimanapun ini adalah sebuah proses yang untuk mewujudkan SMP Negeri 15 Pesawaran sebagai sekolah yang unggul, itu adalah sebuah proses. Nah, salah satu prosesnya yang akan kita lewati saat ini juga. Saya rasa itu sambutan saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang hari ini berhalangan hadir. Sekali lagi selamat kepada Bu Epi Maria Susanti Eskom dan Bu Epi Cahaya
Wijianingrum ya. Nah, selalu semangat ya kan, mengembangkan karakter diri. Tapi ya, ini adalah yang bapak atau ibu ini adalah yang terpilih di antara banyak ya yang mendaftar itu. Ini adalah ibu-ibu yang beruntung bisa terpilih ya. Jadi mohon kita atau ibu-ibu ini benar-benar bisa mengembangkan khususnya di sekolah di mana ibu sedang mengajar atau bertugas. Saya rasa itu. Dan sambutan dari saya cukupkan sampai di sini. Tidak ada pantun ya, saya kehabisan pantun. Saya nyari pantun apa ya, itu paling ya itu ya Pak Nyoman ya. Iya, tua-tua kelapa. Iya, makin tua makin bijaksana. Iya, saya rasa itu dikasih kan Mas ini. Udah dulu ya Mas gitu. Ya, Bapak ini saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Bapak Isnu sambil mewakili ibu kepala sekolah yang pada intinya adalah mari kita bersama-sama membangun budaya positif untuk siswa dan di sekolah kita. Meningkat acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Evi Maria Susanti Eskom. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa merasakan nikmat. Salah satunya adalah nikmat menjadi seorang tenaga pendidik. Salam serta salam ini juga marilah senantiasa kita sanjung-agungkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, saudara, serta orang-orang yang tetap sikon mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang pertama kepada Kepala Sekolah Bu Eliana Darmanita yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir membersamai kita. Kemudian kepada Bapak Ibu hebat ya yang bersedia untuk hadir di sini dalam rangka mengikuti diseminasi dari kami untuk aksi nyata kami di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya masih semangat ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini menyita waktunya. Kami minta waktu kurang lebih 1 jam ke depan untuk mendiseminasikan tugas kami yaitu tentang budaya positif. Dan langsung saja. Bapak guru hebat, Bapak Ibu guru hebat, pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik. Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, terhormat, dan bertanggung jawab. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, saling berkolaborasi, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik, agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Berikut adalah konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif. Di antaranya adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar peserta didik, yang kelima posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu guru hebat ya. Yang pertama akan saya bahas adalah tentang perubahan paradigma belajar. Nah, selama saya dan Bu Eti mengikuti pendidikan guru penggerak, setelah kami mengikuti pendidikan tersebut, kami merasa bahwasannya
selama ini metode yang kami gunakan dalam pembelajaran kelas masih banyak kekurangannya karena tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Padahal di kurikulum Merdeka kita dituntut untuk berikan proses pembelajaran itu yang berpihak pada murid dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk itu setelah mengikuti pendidikan ini kami melakukan sedikit demi sedikit perubahan ya. Yang awalnya kami menganggap bahwa proses belajar merupakan suatu tanggapan dari seseorang terhadap suatu rangsangan yang dihadapinya ya. Rangsangan tersebut diulang-ulang sampai mendapatkan tanggapan yang sama dan benar secara terus-menerus. Akhirnya akan muncul suatu kebiasaan dan perilaku tertentu ya. Saya beranggapan bahwasanya saya bisa mengontrol murid, padahal kenyataannya tidak sama sekali ya. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid. Nah, apa yang saya pikir ini sesuai dengan teori stimulus respon ya. Yang seharusnya kita itu menggunakan proses pembelajaran itu sesuai dengan teori kontrol. Di mana teori kontrol ini merupakan perilaku yang memiliki tujuan. Maksudnya adalah bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana seseorang atau kita bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ini menurut Stephen R. Covey ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Bagaimana kita berpikir tentang manusia, ya? Aduh, tertutup ini tulisannya. Intinya seperti itu. Jadi di kurikulum sebelumnya kita menggunakan metode teacher center ya Bapak Ibu. Jadi kita memberikan pengajaran yang berpusat pada guru, di mana kita memberikan materi, kemudian siswa menyimak. Nah, sementara untuk kurikulum di Merdeka Belajar kita dituntut untuk berpusat pada siswa. Ini ada perbedaan teori stimulus respon dan teori kontrol. Pada teori stimulus respon ya, kebutuhan atau realitas kita sama. Kita menganggap bahwasanya kebutuhan setiap orang itu sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Lalu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang sering saya lakukan terhadap siswa. Saya selalu menuntut siswa agar mengikuti kemauan saya, ya. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Setiap siswa membuat perilaku yang tidak sesuai dengan kita, maka kita anggap itu suatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol diri saya juga beranggapan saya bisa mengontrol orang lain. Lalu pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kemudian metode berpikir menang atau kalah. Sementara di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Lalu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta model berpikir menang dan menang. Selanjutnya ini ada miskonsepsi tentang mana kontrol.
Haus? Minum dulu ya. Ya dari tadi nahan. Iya. Alhamdulillah. Nah, ini ada miskonsepsi tentang makna kontrol ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, ini pernah juga saya lakukan, nggak tahu kalau Bapak Ibu ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka membangun dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Sebagai salah satu contoh, terkadang saya tanpa sadar melakukan ini. Saya mengatakan kepada siswa, nah, kamu gak kasihan sama ibu jauh-jauh dari Natar ke sini berapa kilo perjalanan? Sampai sini ibu mengajar, kamu hanya mainan. Nah, ini termasuk dalam ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Awalnya saya mengira seperti itu. Saya mengira bahwa dengan seperti itu anak akan merasa bersalah terhadap tindakannya. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak dari orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini seringkali juga saya ini kan kepada saya sendiri ya. Mudah-mudahan ini cukup saya dan tidak kepada yang lain. Jadi saya memang sebelumnya itu orang yang suka memaksakan kehendak saya, terutama kepada murid. Saya menuntut anak untuk begini dan begitu tanpa memikirkan akibatnya ke depan. Mungkin dalam jangka pendek mereka akan mengikuti kemauan saya. Tapi di samping itu untuk jangka panjangnya ini tidak akan bagus ya Bapak Ibu. Kemudian mungkin mereka akan mengikuti kemauan saya untuk bisa disiplin, tapi itu bukan dari dalam hati mereka, bukan dari kesadaran diri mereka, tapi karena pengaruh dari saya yang memaksakan kehendak saya. Nah, untuk ke depan kami akan melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Untuk paradigma sendiri, ya sebelumnya saya sering mendengar kata paradigma. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar, tapi mungkin ada yang seperti saya tidak tahu arti paradigma sebelumnya. Tapi semenjak mempelajari modul ini saya jadi tahu bahwasanya paradigma ini adalah cara pandang ya Bapak Ibu. Jadi mulai ke depan saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merubah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan
pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yakni berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada disiplin positif. Nah, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu sekalian? Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang mau bantu menjawab. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbenak, apa yang terbayang di benak kita? Apa yang terlintas dalam pikiran kita? Disiplin. Taat terhadap peraturan, tepat waktu, ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau menambahkan? Setia. Hah? Atur, teratur. Setia, teratur. Ya, itu makna disiplin ya yang selama ini kita pahami ya. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi ketika tidak disiplin, anak akan mendapat hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan makna disiplin sebetulnya. Karena belajar tentang disiplin positif itu tidak melulu harus dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Nah, kalau salah satu alternatif terakhir, bukan tidak boleh kita memberikan hukuman ya, boleh. Tapi ini adalah alternatif terakhir dan bila perlu tidak kita gunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Artinya, bukan berarti apa yang Bapak Ibu nyatakan tadi tentang disiplin itu salah, tidak, benar. Tapi lebih mereka memiliki kesadaran di dalam diri mereka, atau bisa kita sebut dengan motivasi internal. Jadi ketika kita mendapati anak melakukan sebuah pelanggaran, biasanya kan kita menghukum ya. Nah, mungkin saja setelah dihukum, anak akan menjadi lebih patuh, disiplin gitu. Tapi yang terjadi, anak tidak dia melakukan hal itu karena takut akan hukuman, atau ketika anak rajin mendapatkan peringkat 1 itu karena diberi hadiah. Jadi motivasinya sudah beda, tidak ada kesadaran pada dirinya untuk melakukan kedisiplinan, kemudian untuk lebih giat belajar karena motivasinya dari luar, dari eksternal, dari hadiah, juga karena takut dengan hukuman. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka pahami bahwasanya itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sifatnya universal, baik untuk mereka juga baik untuk orang lain, bukan karena hal lainnya. Kemudian sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai
nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan pasti ya memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Jadi salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi bisa disimpulkan bahwa sebagian institusi atau organisasi saling memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama, karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu guru hebat, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit ya, atau ketidaknyamanan. Terkadang juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Sering ya Bapak Ibu. Kemudian pernahkah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan uang misalnya? Tentu juga pernah. Dan apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Bisa banyak hal ya, tentu berbeda-beda, tergantung dengan motifnya. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia ya. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut ya, motivasi ini bersifat eksternal, motivasi yang datangnya dari luar, karena mereka melakukan hal tersebut untuk menghindari ketidaknyamanan atau sebuah hukuman. Kemudian motivasi perilaku yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian misalnya. Kemudian yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga sifatnya eksternal ya Bapak Ibu, dari luar, karena motivasinya dilakukan untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi
motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal ya, bukan eksternal. Nah, tujuan daripada disiplin positif ya Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Ya, dijawab dalam hati saja. Kemudian ini yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Jadi pada hakikatnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar ya Bapak Ibu. Seluruh tindakan kita memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari sebuah kebutuhan dasar kita. Nah, kebutuhan dasar manusia diantaranya adalah yang pertama penugasan, yang kedua kasih sayang, yang ketiga kebebasan dan juga kesenangan. Dan untuk selanjutnya tentang keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Eti Cahaya Sari Widya Kusuma. Nah, sekarang kita kalau tadi mulai dari yang tegang-tegang, hari ini kita akan lebih santai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, setelah sekian materi panjang ya, ada 1, 2, dan 3 tadi, ada paradigma, ada kebutuhan dasar manusia gitu ya. Nah, sekarang masih ada 3 materi lagi sebenarnya. Tapi sebelum itu, ini ada ice breaking sedikit. Saya lontarkan dulu kepada para raja ice breaking. Bu Uti, Bu Siska, Pak Agus, mungkin ada yang bisa memimpin ice breaking. Bu Ica, ada Ibu? Oke. Oke, Ibu silakan Bu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita ice breathing sebentar ya. Semua menghadap ke saya, duduknya tetap menghadap ke saya. Mbak Niki belum, Bu Neneng udah. Ice breathingnya udah. Saya punya apa ini? Air ya. Saya cuma minta. Sudah agak terenggangan ya Bapak Ibu, semoga udah nggak ngantuk lagi karena mau lanjut ke materi berikutnya gitu. Oke, materi berikutnya tentang keyakinan kelas, Dok. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, gitu ya? Keyakinan itu kan dari dalam diri, Bapak. Ketika kita yakin akan sesuatu, gitu ya, kita meyakininya. Kalau peraturan itu biasanya bentuknya apa? Sudah dibuat, dipaksakan lagi, gitu ya. Nah, itu peraturan. Jadi perbedaannya kenapa kita sekarang lebih keyakinan kelas bukan ke peraturan kelas. Karena kalau keyakinan kelas itu sifatnya adalah dari dalam diri. Kalau peraturan dari luar, gitu ya. Atau biasanya juga bilang begini, kalau peraturan itu dibuat oleh seseorang dan orang yang lain itu tinggal mematuhinya, seperti itu. Tuh, itu keyakinan kelas. Nah, di sini ada kesimpulan yang saya buat, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi kalau kita bikin, nanti kita bisa di kelas masing-masing
mencoba membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Jadi kan kadang kita di kelas ini waktu awal ajaran baru kita bikin peraturan kelas ya. Ada di kelasnya Bu Nova? Ada. Apa Bu salah satu peraturannya? Nah, tidak boleh datang terlambat ke kelas. Atau ada juga tidak boleh makan di kelas, tidak boleh turun di kelas, gitu ya. Peraturan dibuat dari siapa? Dari guru. Makanya itu tadi peraturan biasanya dibuat oleh guru satu arah. Tapi kalau keyakinan kita akan coba dua arah antara kita dan murid. Murid yang mengemukakan apa yang dia ingin untuk kelasnya, guru itu mengarahkannya atau menuntunnya sehingga terjadi kesepakatan, gitu. Jadi beberapa contoh mungkin sudah ada di kelas Bu Ice yang sudah menggunakan keyakinan kelas, gitu ya. Nah itu. Terus di sini ada prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan ini sebenarnya bisa diperluas bukan hanya di kelas tapi di sekolah. Dengan tuntutan seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama mempersilahkan setiap warga sekolah, ini kalau sekolah, atau murid-murid untuk bercurah pendapat untuk peraturan. Jadi peraturan itu kita buat bareng-bareng, nantinya disepakati gitu kan. Nah ini mereka boleh mencurahkan pendapatnya apa sih, pengen peraturan yang apa sih, tapi dengan tuntunan kita juga ya. Jadi nanti kalau peraturannya pulang jam 10 yang harusnya jam 2 ya orang oleh gitu ya. Nah terus yang kedua mencatat semua masukan. Jadi bukan hanya diucapkan apa pengennya tapi ditulis karena nantinya lupa gitu. Terus yang ketiga ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Karena biasanya gini, kalimat negatif itu contohnya apa ya? Tidak boleh ribut, apa? Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Diubah ke kalimat positif. Kita tidak boleh membuat kalimat itu kalimat negatif gitu bahasa Indonesia ya Pak Ibnu. Nah, gitu ya. Jadi harus diubah ke kalimat positif tuh kalau ada masukan yang bersifat negatif. Tadi misalnya contohnya tidak boleh membuang sampah. Kalimat positifnya jadi apa? Nah, buanglah sampah pada orangnya, gitu, tempatnya, gitu ya. Tempatnya. Jadi gitu. Atau tadi apa lagi Bu? Jangan ribut, apa ya kalimat positifnya ya? Harap tenang ya, tenang sampai ada ujian gitu ya. Terus yang keempat tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat dan susun jadi keyakinan kelas. Karena kelas aja satu kelas itu biasanya 30 sampai 32 siswa. Banyak tuh nanti setiap anak. Ada yang mirip-mirip. Atau kalaupun sudah mirip-mirip kita kelompokkan masih akeh. Akhirnya kita ubah lagi kan lebih kecilnya menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu biasanya hanya 3 sampai 7 keyakinan. Keyakinannya dibuat dalam bentuk apa? Biasanya ke dalam bentuk nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau misalnya harus mengerjakan tugas, terus misalnya lagi ada tidak boleh datang terlambat, kita ubah jadi satu nilai kebajikan. Misalnya menghormati orang lain, gitu ya. Terus misalnya tidak makan bekalnya, karena sering terjadi ya di kelas ya. Makan punya temennya, minta, tapi minta nggak minta, mod gitu ya. Nah itu kan juga tidak menghargai orang lain. Kadang ada yang mungkin karena saya pernah membuat keyakinan kelas ini di kelas saya ada yang kayak gitu. Dia curah pendapatnya tidak boleh sembarangan ambil makanan orang lain. Karena ternyata sering terjadi kelas minta tapi nggak minta ngambil. Nah itu kan salah satu nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah menghormati punya orang lain dong, gitu ya. Nah jadi nanti bisa dikelompokkan menjadi keyakinan kelas. Terus terakhir belum terakhir menyetujui dengan menandatangani. Jadi setelah jadi keyakinan kelas poin-poin tadi itu disetujui dengan tanda tangan. Kalau 32 anak pakai tanda tangan itu malah ketutup nanti keyakinannya ya Bapak. Nah nanti kira-kira bisa perwakilannya saja. Atau sekarang lagi marak fingerprint ya.
pakai warna terus diberi kasih nama gitu. Itu lebih unik lagi, jadi gitu ya. Yang terakhir, nah kalau sudah dibikin, disetujui, dipasang, digulung, disimpan di dalam laci atau dibawa ke ruang guru, percuma. Jadi setelah jadi itu keyakinan kelas, kita tempel di kelas, di mana anak itu bisa lihat kapan saja tentang keyakinan kelas ini. Gitu. Udah hilang. Ya, nah itu tadi tentang keyakinan kelas. Sekarang ada, rasanya tadi kan posisi kontrol ya kalau di Bu Epi tadi ya. Sekarang ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada sudah dipampang di sini, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya mau Bapak dan Ibu guru sekarang flashback ke belakang. Kira-kira saya selama ini yang mana ya? Pasti pernah dong salah satu dari ini atau salah 5 dari ini ya. Nah, jadi coba dijawab di dalam hati. Kira-kira saya yang mana ya, gitu ya? Atau bisa salah satu, bisa 5 lainnya, atau saya nggak ada satupun dari situ juga boleh. Nah, jadi coba dijawab sekarang di dalam hati. Terus kenapa saya melakukan itu, gitu ya? Jawab sendiri, simpan sendiri. Temannya nggak boleh tahu itu, gitu ya? Jawab sendiri, simpan sendiri. Temannya nggak boleh tahu. Nah, ini berikut contoh video posisi kontrol. Nah, maksud saya setelah tadi pada pilih saya ini posisi kontrolnya kemarin yang mana? Nah, ini saya kasih tunjuk macam-macamnya, gitu. Oke. Ini video kalau kita jadi posisi kontrol penghukum. Siapa dia? Kita semua pernah kayaknya kalau jadi penghukum. Naran! Sini kamu! Apa Bu? Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Bu, di sini. Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? 10. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Oke Bapak Ibu, ini salah satu contoh posisi kontrol. Kalau kita nggak ada yang kayak gini. Nah, di posisi kontrol itu guru cenderung ngamuk-ngamuk, nadanya tinggi, petantang-petenteng, tunjuk-tunjuk, melotot-melotot, itu kalau marah ya. Dan kita rata-rata kayak gitu ya, nah, karena emosi. Terus hukuman yang bisa fisik, bisa verbal. Sebenarnya kalau tadi kan di contoh itu fisik ya, suruh lari. Sebenarnya kalau verbal juga bisa ya. Verbal dan fisik. Kamu ini Pemalas. gitu ya. Terus dampaknya apa sih sama murid? Di sini dampaknya murid jadi dendam, nggak suka sama gurunya, nggak mau ikut pelajarannya. Itu dampaknya. Dan bisa dampak lebih parah lagi dari ini, gitu ya. Bahkan sekarang kalau kita ada di TV itu sampai murid berani bacok gurunya, gitu kan? Mungkin ada alasan-alasan tertentu. Nah, yang kedua ada posisi kontrol pembuat masalah. Ini ada videonya juga, mau ditonton apa kita lanjut? Oke, tonton. Oke. Nah, ini kalau si gurunya dan murid tadi posisinya pembuat merasa bersalah. Ini juga kita sering loh Bapak Ibu. Ya. Karena kita nggak bisa marah-marah, bikinnya melas, gitu ya.
Iya. Nah ini contohnya. Bu namanya Naren. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Iya Bu. Apa lagi kalau kamu gini terus? Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak. Bikin gurunya mati ya. Maaf sekali. Oke, itu tadi posisi kontrol yang kedua. Pembuat merasa bersalah. Kira sikap gurunya tadi kayak mana ya Bapak Ibu? Mas, nah, ojo ngono tenang. Rumah dok, gitu ya. Jadi dia memelas ya. Gurunya biasanya cenderung tabur, tenang, tapi kata-katanya itu dalam. Nah gitu. Guru akan mengatakan hal-hal yang menyatakan kesalahan tuh murid. Jadi muridnya merasa bersalah gitu. Dampaknya apa? Muncul murid yang merasa bersalah. Karena disalahin kan pasti muridnya merasa bersalah ya Bapak Ibu. Terus jadi rendah diri dia. Dan yang lebih parahnya lagi, dia tidak bisa mengeluarkan emosinya. Dia hanya memendamnya sendiri dengan segala kesalahan yang dia rasa gitu, dari ucapan gurunya lagi gitu. Nah, murid seperti ini malah lebih kasihan sebenarnya daripada yang dimarah. Kalau yang dimarah penghukum tadi kan ya udah lari lapangan, dia udah merasa ya udah yang penting gua udah lari lah gitu ya. Kalau yang ini nggak bisa gitu. Nah ini ketiga ada video kontrol teman, jadi posisi kontrol teman. Nah kalau ini juga kita sering ya. Ditonton lagi nih Bapak Ibu. Ya nonton ya. Sampai maghrib. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Hampir mirip sebenarnya kalau teman dengan merasa bersalah. Tapi kalau teman ini Naren lagi ya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Sayang, nggak apa nih sering sayang Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, ini posisi kontrol ketiga, teman. Jadi kita sama murid itu akrab gitu ya, akrab, tenang, menyenangkan. Jadi anak itu luluh gitu kan, nggak ngerasa bersalah juga mereka, cenderung bersenda gurau muridnya. Nah dampaknya apa? Ada dampaknya juga ternyata. Udah ini menurut kita udah paling baik ya. Iya baik gitu ya. Tapi ada gurau muridnya. Nah dampaknya apa? Ada dampaknya juga ternyata. Udah ini menurut kita udah paling baik ya. Iya baik gitu ya. Tapi dampaknya ternyata murid akan tergantung sama gurunya yang sayang sama dia itu. Nah akhirnya dia patuhnya sama guru yang dekat sama dia saja. Nanti kalau ketemu guru yang mode galak,
ya dia akan benci ya, nggak akan sama dengan guru yang memperlakukan dia sebagai teman tadi. Terus tergantung juga seperti ini, ketika guru yang sudah biasa anggap dia sebagai teman, suatu saat kalau dia melakukan kesalahan lagi dan guru itu tidak memperlakukan dia dengan yang sama seperti biasanya sebagai teman, ya dia juga akan melakukan pemberontakan gitu. Itu posisi kontrol teman. Terus ada posisi kontrol pemantau. Nonton lagi? Kenapa bosan nonton terus ya? Untuk yang pemantau di skip aja ya langsung. Nah, kalau pemantau Bapak Ibu hampir mirip ya Bapak Ibu. Kalau pemantau ini kita lebih ke arah tujuannya. Jadi posisi pemantau suaranya datar. Biasanya dipulangkan ke peraturan yang ada. Jadi guru itu hanya mantauin aja anak mana anak yang melakukan kesalahan, itu terus dipanggil, diajak ngobrol, dipulangkan ke peraturan yang ada. Jadi anak itu salah, jadi kamu tahu apa kesalahan kamu, misalnya gitu ya. Terus bisa, apa kesalahan saya? Terus konsekuensinya apa kalau melakukan kesalahan itu? Misalnya. Terus dia jawab, oh saya harus mengerjakan tugas misalnya yang diharuskan. Ya sudah, gitu pemantau ya. Jadi dipulangkan ke peraturan. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Anak itu hanya, oh kalau saya ngelakuin kesalahan ini ya gampang lah, cuma harus ngikutin hukuman itu, habis itu udah, dia nggak akan tahu nilainya, gitu ya, nilai dari kesalahannya tadi. Tidak sepenuhnya mandiri, jelas dia, ya pokoknya sekedar kayak kita sekarang lah. Murid terlambat apa sih? Terlambatnya apa sih? Cuma suruh dorong motor aja, gitu kan? Dia nggak akan berpikir, oh kalau saya terlambat, biasanya dia tetap akan terlambat aja kalau dia nggak mengetahui nilai kebajikannya. Besok akan datang terlambat lagi. Kalau cuma dorong motor ini, gitu. Atau nggak ngerjain PR, nanti konsekuensinya adalah mengerjakan ulang misalnya. Oh besok nggak apa-apa lah ngerjain PR, orang cuma suruh ngerjain ulang gitu. Itu dampak. Terus yang terakhir posisi kontrol manajer belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi posisi kontrol manajer. Nah kalau di manajer ya kayak tadi yang kita lihat, guru itu netral, tidak emosional, tidak ramah dan tidak bernada tinggi. Jadi standar. Jadi dia menuntun bentuknya. Menuntun anak itu memahami kesalahannya dan dia memperbaiki kesalahannya yang asalnya dari dia. Jadi bukan gurunya yang, jadi kamu besok harus bangun pagi setelah makannya, itu kan dari guru. Nah ini dari muridnya sendiri, dia punya pemecahan masalahnya sendiri. Nah ini kemungkinan kalau siswa punya pemecahan masalahnya sendiri dari kesalahannya itu, ya tadi kembali ke keyakinan tadi, dia meyakininya, lebih belajar dari dalam diri bukan dari pengaruh orang lain gitu. Oke Bapak Ibu, nah ini posisi kontrol manajer itu digunakan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi murid gitu. Nah biasanya menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya ada satu materi lagi, nah ini namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini itu pendekatan kita menggunakan posisi kontrol tadi. Sebenarnya di yang contoh manajer tadi itu sudah meliputi segitiga restitusi ini. Yang pertama dia menstabilkan identitas, terus dia validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kayak mana sih menstabilkan identitas? Jadi biasanya gini, kalau anak melakukan kesalahan itu kan Bapak Ibu, dia kalau kita langsung kamu salah, itu dia pasti langsung ngerasa bersalah, ya, atau malah membangkang. Nah, menstabilkan identitas ini gini, ketika anak salah, kita kalau bisa itu kita tenangkan dengan apa? Ibu juga pernah kok terlambat, gitu ya. Nah, terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Anak itu paham kesalahannya itu yang dimana. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinannya tentang apa, gitu. Nah, Bapak Ibu itu kira-kira bentuk dari segitiga restitusi dalam posisi kontrol manajer. Di sini harapan posisi kontrol segitiga restitusi ini murid menjadi lebih kuat pribadinya, membuka wawasan bagi murid,
Dan terakhir itu murid percaya diri, mandiri, dan merdeka. Karena tujuan kita adalah murid yang merdeka, lahir dan batinnya. Nah, sekian Bapak Ibu. Di sini memang ada terakhir video segitiga restitusi yang saudara saya lakukan, coba lakukan di kelas terhadap murid, dan sedang dilihat perkembangannya ke depannya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau ada yang kurang, di sini tidak ada sesi tanya jawab, nanti bisa kalau mau bertanya bisa menghubungi Bu Uti, Bu Ince, Pak Agus, dan Bu Siska. Saya sama Bu Epi terakhiran gitu ya. Nah itu nanti untuk lengkapnya bisa bertanya mungkin kalau ada yang kurang paham. Nah untuk sesi ini saya kira cukup Bapak Ibu, sudah melewati batas. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya kembalikan kepada Bapak Agus. Demikian tadi penyampaian diseminasi budaya positif sangat luar biasa ya, Bu Eti dan Bu Widya. Ini sempat saya rangkum, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah atau pemangku kepentingan perlu saling mendukung untuk menghayati dan mengharapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Lalu yang selanjutnya adalah perlu diadakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Lalu tadi juga sudah dijelaskan bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas sampai dengan ditempel. Lalu juga tadi ada penjelasan mengenai ada 5 posisi kontrol, dan kita tadi sudah menyimak videonya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau, beserta dampaknya. Dan intinya yang harus kita ini adalah posisi kontrol sebagai manajer untuk yang digunakan untuk menyelesaikan masalah murid. Jadi itu kesimpulan diseminasi budaya positif pada hari ini. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ngerasa bersalah juga mereka, cenderung bersenda gurau muridnya. Nah dampaknya apa? Ada dampaknya juga ternyata. Udah ini menurut kita udah paling baik ya. Iya baik gitu ya. Tapi dampaknya ternyata murid akan tergantung sama gurunya yang sayang sama dia itu. Nah akhirnya dia patuhnya sama guru yang dekat sama dia saja. Nanti kalau ketemu guru yang mode galak, ya dia akan benci ya. Nggak akan sama dengan guru yang memperlakukan dia sebagai teman tadi. Terus tergantung juga seperti ini, ketika guru yang sudah biasa anggap dia sebagai teman, suatu saat kalau dia melakukan kesalahan lagi dan guru itu tidak memperlakukan dia dengan yang sama seperti biasanya sebagai teman, ya dia juga akan melakukan pemberontakan gitu. Itu posisi kontrol teman. Terus ada posisi kontrol pemantau. Nonton lagi? Kenapa bosan nonton terus ya? Untuk yang pemantau di skip aja ya langsung. Nah kalau pemantau Bapak Ibu hampir mirip ya Bapak Ibu. Kalau pemantau ini kita lebih ke arah tujuannya. Jadi posisi pemantau suaranya datar. Biasanya dipulangkan ke peraturan yang ada. Jadi guru itu hanya mantauin aja anak yang melakukan kesalahan, itu terus dipanggil, diajak ngobrol, dipulangkan ke peraturan yang ada. Jadi anak itu salah, jadi kamu tahu apa kesalahan kamu, misalnya gitu ya. Terus misalnya, apa kesalahan saya? Terus konsekuensinya apa kalau melakukan kesalahan itu? Misalnya. Terus dia jawab, oh saya harus mengerjakan tugas misalnya yang diharuskan. Ya sudah, gitu pemantau ya. Jadi dipulangkan ke peraturan. Dampaknya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Anak itu hanya
oh kalau saya ngelakuin kesalahan ini ya gampang lah, cuma harus ngikutin hukuman itu, habis itu udah, dia nggak akan tahu nilainya gitu ya, nilai dari kesalahannya tadi. Tidak sepenuhnya mandiri, jelas dia ya pokoknya sebenarnya kayak kita sekarang lah, murid terlambat apa sih, terlambatnya apa sih, cuma suruh dorong motor aja gitu kan. Dia nggak akan berpikir, oh kalau saya terlambat, besok dia tetap akan terlambat aja kalau dia nggak mengetahui nilai kebajikannya. Besok akan datang terlambat lagi. Kalau cuma dorong motor ini, gitu. Atau nggak ngerjain PR, nanti konsekuensinya adalah mengerjakan ulang misalnya. Oh besok nggak apa-apa lah ngerjain PR, orang cuma suruh ngerjain ulang gitu. Itu dampaknya. Terus yang terakhir posisi kontrol manajer belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi posisi kontrol manajer. Nah kalau di manajer ya kayak tadi yang kita lihat, guru itu netral, tidak emosional, tidak ramah, dan tidak bernada tinggi. Jadi standar. Jadi dia menuntun bentuknya, menuntun anak itu memahami kesalahannya dan dia memperbaiki kesalahannya yang asalnya dari dia. Jadi bukan gurunya yang, jadi kamu besok harus bangun pagi setelah makannya, itu kan dari guru ya. Nah ini dari muridnya sendiri, dia punya pemecahan masalahnya sendiri. Nah ini kemungkinan kalau siswa punya pemecahan masalahnya sendiri dari kesalahannya itu, ya tadi kembali ke keyakinan tadi, dia meyakininya, lebih belajar dari dalam diri bukan dari pengaruh orang lain. Oke Bapak Ibu, nah ini posisi kontrol manajer itu digunakan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi murid gitu. Nah, biasanya menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya ada satu materi lagi, nah ini namanya segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini itu pendekatan kita menggunakan posisi kontrol tadi. Sebenarnya di yang contoh manajer tadi itu sudah meliputi segitiga restitusi ini. Yang pertama dia menstabilkan identitas, terus dia validasi kesalahan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Kayak mana sih menstabilkan identitas? Jadi biasanya gini, kalau anak melakukan kesalahan itu kan Bapak Ibu, dia kalau kita langsung kamu salah, itu dia pasti langsung ngerasa bersalah, ya, atau malah membangkang. Nah, menstabilkan identitas ini gini, ketika anak salah, kita kalau bisa itu kita tenangkan dengan apa? Ibu juga pernah kok terlambat gitu ya. Nah, terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Anak itu paham kesalahannya itu yang gimana. Terus yang terakhir itu menanyakan keyakinannya tentang apa gitu. Nah, Bapak Ibu itu kira-kira bentuk dari segitiga restitusi dalam posisi kontrol manajer. Di sini harapan posisi kontrol segitiga restitusi ini murid menjadi lebih kuat pribadinya, membuka wawasan bagi murid, dan terakhir itu murid percaya diri, mandiri, dan merdeka. Karena tujuan kita adalah murid yang merdeka, lahir dan batinnya. Nah, sekian Bapak Ibu. Di sini memang ada terakhir video segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, coba lakukan di kelas terhadap murid, dan sedang dilihat perkembangannya ke depannya seperti apa. Itu Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau ada yang kurang, di sini tidak ada sesi tanya jawab, nanti bisa kalau mau bertanya bisa menghubungi Bu Uti, Bu Ince, Pak Agus, dan Bu Siska. Saya sama Bu Epi terakhiran gitu ya. Nah itu nanti untuk lengkapnya bisa bertanya mungkin kalau ada yang kurang paham. Nah untuk sesi ini saya kira cukup Bapak Ibu, sudah melewati batas. Terima kasih telah berpartisipasi dalam acara ini. Saya kembalikan kepada Bapak Agus. Demikian tadi penyampaian diseminasi budaya positif sangat luar biasa ya, Bu Eti dan Bu Widya. Ini sempat saya rangkum, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah atau pemangku kepentingan perlu saling mendukung untuk menghayati dan mengharapkan nilai-nilai kebajikan
yang telah disepakati bersama. Lalu yang selanjutnya adalah perlu diadakan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Lalu tadi juga sudah dijelaskan bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas sampai dengan ditempel. Lalu juga tadi ada penjelasan mengenai ada 5 posisi kontrol, dan kita tadi sudah menyimak videonya, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, pemantau, beserta dampaknya. Dan intinya yang harus kita ini adalah posisi kontrol sebagai manajer untuk yang digunakan untuk menyelesaikan masalah murid. Jadi itu kesimpulan diseminasi budaya positif pada hari ini. Meningkat acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat kepada Ibu Eti Cahyasari Widyaningrum dan Ibu Epi Maria Susanti atas perannya sebagai guru penggerak yang telah melakukan diseminasi atau sosialisasi mengenai budaya positif kepada rekan sejawat. Juga Ibu Epi dan Ibu Eti telah melakukan budaya positif di sekolah yang menuntun dan menjadi teladan juga contoh yang baik sehingga murid menyadari diri berperilaku sesuai nilai-nilai kebajikan. Semoga kedepannya Ibu Eti dan Bu Epi terus mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Wassalamualaikum. 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Bu Epi yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif untuk program guru penggerak. Semoga sekolah kami, SMP Negeri 15 Pesawaran, baik itu siswa dan guru, dapat melaksanakan budaya positif untuk mencapai visi misi sekolah yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Zananda. Iya Bu, siang. Maaf sebelumnya Ibu mengganggu waktu kamu. Ada hal yang ingin dibicarakan. Kira-kira Zananda tahu nggak kenapa Ibu panggil ke kantor? Enggak. Jadi gini, minggu lalu kan Ibu sudah memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tapi setelah Ibu periksa, Ibu tidak menemukan buku Zananda. Iya Bu, karena saya belum mengumpulkan tugas dari Ibu. Kenapa tidak menemukan? Saya tidak paham materi tersebut Bu. Kan bisa ditanyakan, bisa tanya dengan kawan atau dengan Ibu langsung. Kira-kira apa Zananda tahu bahwa Zananda sudah melanggar kesepakatan? Ya Bu, saya melanggar kesepakatan untuk mengumpulkan tugas dari guru. Nah, jadi menurut Zananda bagus kalau kamu menyadari bahwa kamu telah melanggar kesepakatan. Ibu sebetulnya bukan sedang mencari kesalahan kamu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk memperbaiki kesalahan tersebut agar tidak terulang di kemudian hari. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut dan agar kamu bisa mendapatkan nilai? Saya akan mengerjakan tugas tersebut Bu. Baik, Ibu kasih kamu kesempatan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Ibu tunggu sampai besok ya. Iya Bu. Ya, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ibu tunggu tugasnya, jangan sampai lupa. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahnanda Nur Zahra dan saya Cynthia Sari. Sebelumnya kami merasa takut setiap kami dipanggil guru ke kantor karena kami sudah membuat kesalahan. Kami takut mendapat hukuman, tapi ternyata itu tidak dilakukan oleh Bu Epi. Beliau memanggil kami untuk berdiskusi dan mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Kami berjanji kedepannya kami tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, yaitu tidak hadir tanpa keterangan, dan kami berjanji untuk selalu mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.